ya, pengutusan gereja oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, untuk melaksanakan perintahnya demi kemuliaan Allah. Ini definisinya. Pengutusan untuk melakukan tugas amanat agung Allah. Ini intinya, yang singkat aja sudah. Nggak usah panjang-panjang. Nanti kalian bingung. Sudah? Sekali lagi ya, saya jelaskan bahwa definisi atau arti PI, pengutusan Allah, dilanjutkan oleh gereja, yayasan seperti BISHOM untuk melakukan tugas amanat agung Allah. Dari definisi di atas kita simpulkan bahwa sifat misi adalah pengutusan. Sifat misi adalah pengutusan. Isi PI adalah apa? Isinya PI itu apa? Memberitakan apa? Injil kerajaan Allah. Ya, itu harus kita ingat terus. Jangan sampai kita lupa. Jadi sekali lagi, dari definisi di atas disimpulkan bahwa sifat PI adalah pengutusan, isi PI adalah Injil kerajaan Allah. Tujuan PI adalah menyelamatkan dari dosa dan penghakiman. Jadi tujuannya adalah untuk menyelamatkan dari dosa dan penghakiman. Itu akibat PI adalah menjadi warga kerajaan Allah. Jadi tujuannya kita PI itu agar semua orang yang di dunia ini bisa menjadi warga negara surga. Itu intinya. Jadi kalian diutus itu untuk menjadikan semua suku, bangsa, bahasa yang ada di Borneo ini untuk menjadi warga kerajaan surga. Itulah akibat PI. Itu tujuannya. Kita PI itu ada dampaknya. Kita PI itu bukan sia-sia, tapi benar-benar ada. Inilah wujudnya, hasil dari PI. Nah, dan saya berharap bahwa dimanapun kalian berada, diutus dimanapun kalian berada, kalian tetap mempunyai konsep pemikiran bahwa saya datang adalah utusan. Utusan dari dua pihak. Saya harus bertanggung jawab dengan adanya dua pihak
Yang pertama bertanggung jawab dengan Allah sendiri. Yang kedua bertanggung jawab dengan bisom. Agar saya benar-benar menjalankan tugas amanat agung ini. Untuk menjangkau semua orang-orang yang saya injili benar-benar menjadi warga kerajaan surga. Itu yang harus ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak mempunyai prinsip berdasarkan ini, kita nggak akan berhasil. Percuma kita datang di tempat pelayanan, percuma kita apa dan sebagainya. Tetapi kalau kita benar-benar kita mempunyai prinsip yang ada di dalam pelajaran strategi PI ini, pasti kita akan semangat ya itu. Jadi sekali lagi dari definisi tersebut disimpulkan sifat PI adalah pengutusan. Isi PI adalah pengutusan. Isi PI adalah Injil Kerajaan Allah. Catatlah.
Oke, sudah selesai nyatatnya. Jadi sekali lagi ya, saya ulangi. Definisinya PI atau pengabaran Injil adalah pengutusan gereja. Ibu Alan. Oke. Kita konsentrasi. Kita konsentrasi dulu ya. Biarin dia. Nanti tolong kasih tahu ya jamnya ya kalau sudah selesai ya. Soalnya saya nggak bisa lihat jam di situ. Silo kena cahaya lampu. Saya nggak pakai jam tangan masalahnya. Nah, jadi ingat di sini bahwa definisi PI atau pengabaran Injil adalah pengutusan. Oke. Jadi sudah jelas ya arti dari PI ini ya. Jangan sampai kalian lulus BISOM, kalian nggak tahu arti PI apa, arti misi apa dan sebagainya. Jangan. Tapi kalian sudah bisa saat ini membeda-bedakan artinya ya. Nah, saat ini kita dengan jelas sudah mengetahui bahwa kalau kita datang ke satu tempat, kita sudah nggak kebingungan karena banyak siswi atau mahasiswa lulusan dari STT, dia begitu lulus masuk di dalam tempat pelayanan, kadang dia bingung apa yang harus saya lakukan. Pertama kali untuk merintis dan apanya, mereka kebingungan karena mereka tidak mengetahui ini, jalan ini. Kalau mereka mengetahui tentang artinya perintisan gereja itu apa, kalau mereka mengerti tentang artinya PI, pasti mereka tidak akan kebingungan. Nah, saya harap kalian nanti kalau benar-benar sudah diutus, kalian tidak akan kebingungan karena kalian sudah mempunyai modal ini, bahwa kalian diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk menyelamatkan mereka dan supaya mereka menjadi warga Kerajaan Allah itu ya. Jadi kan sudah jelas yang akan saya kerjakan ini kan sudah jelas. Oh, kerja saya itu ini. Nah, untuk apa lagi kita mau bertanya-tanya? Untuk apa lagi mau bingung-bingung lagi? Karena kita sudah tahu yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita melihat ya. Kita melihat lagi soal yang misiologi semuanya itu nggak perlu lagi saya ulang karena sudah kalian sudah dapat. Kalian yang perlu itu hanya tahu
ini. Nah, perbedaan antara definisi, misi, dan penginjilan. Nah, supaya kalian tahu. Itu nggak bisa diisi langsung sampai penuh gitu. Bisa bahasa kalau cuma hanya luarnya aja gitu ya cepat cepat habis lah. Perbedaan. Saya salah. Perbedaan.
Nah ya, jelas perbedaannya antara definisi misi dan PI. Misi itu berbicara lintas budaya. Dikarenakan dia melakukan sampai ke luar negeri. Itu. Kalau PI atau penginjilan, PI atau penginjilan itu hanya di wilayah sendiri, di tempat sendiri. Itu. Dalam wilayah sendiri, budaya sendiri. Itulah penginjilan. Udah selesai natatnya? Ya. Jadi ingat, perbedaannya itu hanya mudah sekali. Kalau sudah berbicara tentang misi, itu berarti sudah pikiran kita itu ke lintas budaya. Selain pikiran kita ke lintas budaya, kita juga berpikir tentang sampai ke luar negeri. Beda budaya, beda negara, dan sebagainya. Tetapi kalau PI itu masih di lingkup negara sendiri. Lingkup negara sendiri, walaupun istilahnya bahasanya beda. Misalnya Kalimantan, Dayak dengan Sulawesi. Sulawesi sudah Toraja, Manado itu sudah mempunyai bahasa berbeda-beda. Tapi tetap disebut PI karena masih walaupun budaya berbeda tapi masih berbahasa sama. Masih karakternya sama karakter Indonesia. Nah, itu ya bedanya. Nah, penginjilan ini bahasa kerennya itu adalah apa? Bahasa kerennya itu evangelis. Jadi kalau kalian suka dengar di gereja-gereja, wah hari Minggu ini pengkhotbah evangelis siapa? Itu artinya penginjil, evangelis. Nah, itu kalian harus tahu.
Jangan kalian nggak tahu lagi itu istilah evangelis. Nah, coba sampai di sini apa yang sudah kalian dapat definisi dari PI, definisi dari perbedaan PI misi. Ada yang kalian dapat? Ada pertanyaan atau enggak? Lanjut, enggak ada pertanyaan lagi ya. Nah, kita akan melihat yang pertama itu adalah mandat dari Allah. Jadi ingat bahwa kita ini mandatnya Allah. Utusannya Allah untuk menjalankan tugasnya. Mandat yang pertama, kalau kita melihat di Alkitab itu mandat pertama itu diberikan kepada manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Beranak cuculah itu. Itu mandat pertama. Kenapa mandat pertama isinya kok bukan langsung beritakan Injil, tapi kok isinya beranak cuculah, penuhilah bumi. Karena kan memang bumi kosong. Nah, kalau Adam dan Hawa langsung suruh beritakan Injil, mau memberitakan Injil dengan siapa? Dengan pohon-pohon. Enggak mungkin kan? Pohon itu enggak perlu keselamatan. Gajah, kucing pun juga enggak perlu keselamatan. Makanya kita harus ingat bahwa yang membutuhkan keselamatan itu adalah manusia. Itu mandat yang pertama kali Allah berikan. Karena Allah sangat mengasihi, Allah sangat menyayangi akan keturunan dari anak-anak manusia. Ingat bahwa Allah mengizinkan pernikahan itu bukan hanya sekedar menikah. Allah mengizinkan dalam pernikahan itu untuk supaya mempunyai satu mempunyai satu atau menjadikan satu keluarga yang takut akan Tuhan. Itu tujuan Allah. Nah, saat ini kita tidak lagi memikirkan mandat yang pertama. Mandat yang pertama itu bukan berlaku untuk kita. Mandat pertama berlaku untuk Adam dan Hawa. Jadi berarti kita tidak boleh melakukan mandat yang ke-1 ini. Jadi kita tidak boleh menikah. Kita tidak boleh beranak cucu. Boleh, silakan. Anda menikah silakan. Anda mau beranak bercucu silakan. Tetapi ingat bahwa jiwa Anda itu adalah sebagai utusan Allah. Bukan hanya utusan Allah di luar, tetapi juga utusan Allah di dalam keluarga kalian. Ingat itu, ya. Jadi mandat yang pertama Allah berikan kepada Abraham. Begitu juga berikutnya Allah memanggil Abraham. Melalui Abraham itulah Allah memakai
dari keturunan Abraham, salah satunya itu adalah Yakub. Yakub yang sampai punya anak 12 anak menjadi 12 suku Israel. Nah, sampai disitulah menyebar luaslah penduduk bumi ini. Sehingga harus digenapi kebenaran firman Allah. Supaya kebenaran firman Allah itu bisa digenapi, ya kita harus turun tangan. Karena mandat amanat agung Allah itu sudah diberikan juga kepada kita. Khususnya kita yang sudah mengambil bagian di Bisom. Ya kan? Kalau kita sudah ngambil bagian di Bisom, berarti ya kita harus benar-benar menjalankan amanat agung Allah. Kita melihat bahwa Allah itu mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan manusia. Begitu juga rencana Allah di dalam kehidupan manusia, khususnya di dalam keselamatan, itu sangat-sangat diperhatikan. Allah tidak mengizinkan sampai umatnya satu pun binasa. Supaya umatnya itu tidak ada yang binasa, mari kita juga harus mempunyai hatinya Allah. Makanya miliki hatinya Allah. Hati Allah itu hanya satu. Hati Allah itu adalah mengasihi umatnya. Bumi ini ada di tangannya Allah. Bumi ini ada di hatinya Allah. Bumi ini ada di pikiran Allah. Bila kita pun sama. Bahwa jiwa-jiwa yang ada itu juga ada di hati kita. Supaya kita semangat untuk melayani. Ini ya. Dan mandat yang kedua adalah Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu. Coba buka. Matius 28 ayat 18 sampai 20 dibuka, baca. Ayo konsentrasi sini, konsentrasi. Serius. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, inilah mandat yang kedua ini harus kita lakukan. Untuk mandat yang pertama itu terserah kita. Kita mau lakukan silakan, mau tidak silakan. Itu ya. Kalau mandat yang kedua ini tidak ada tawaran. Kita harus menjalankan. Arti mandat yang pertama. Kita akan melihat ada 3 kata yang penting. Oh, sudah selesai?
Aduh. Oke lah kalau gitu. Kalau sudah selesai sudah lah. Apa boleh juga. Majulah.